Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita masuk di dalam pembahasan Daniel 8. Daniel ini adalah seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam kehidupannya, dia bukan mengalami sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Daniel hidup di dalam zaman 5 raja, yaitu Raja Nebukadnezar, kemudian anaknya Belsyazar, yaitu dari Raja Babel. Kemudian dia masuk dalam masa pemerintahan Raja Ahasiweros dan anaknya Darius dari bangsa Media. Setelah itu berpindah lagi ketika dipegang pemerintahan oleh Kores, Raja Kores dari bangsa Persia. Tentunya hidup di dalam masa pembuangan bukan hal yang mudah, apalagi bagi orang-orang yang tertawan. Tapi perhatikan saudara-saudara, di dalam penderitaannya sekalipun, di dalam kesesakan yang dia alami, Daniel ini tetap dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi alatnya Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita saudara-saudara? Mari sebelum kita lebih lanjut mempelajari dari apa yang Daniel dapatkan melalui penglihatan-penglihatannya, kita bawa hati dan hidup kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kira baralaya Yesus makin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Yesus, anugerah-Mu yang memampukan kami. Yesus Tuhan, Yesus Shana Maralabo, sebab Karena Basande, kami mau terus mengiring-Mu Bapa. Oh haleluya, ya Balabo, haleluya, Shigara Balabo. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kira para nama ya Engkau yang kami tinggikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau yang bertahta di dalam kerajaan-Mu, yang mengendalikan seluruh umat-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh setiap hari
merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu, bahkan belajar Tuhan tentang apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tahu hari lepas hari kami diperkaya di dalam Engkau, kami diperkuat ya Tuhan, menghadapi segala sesuatu ya Tuhan yang terjadi di hadapan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini. Kalau kami Tuhan hari ini sepakat, sehati, kami mau duduk, kami mau diam, kami mau mendengarkan segala sesuatu yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus berkaryalah, sinari hati kami, supaya apa yang kami dengar, apa yang disampaikan Tuhan, bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, bisa menjadi berkat ketika kami melakukan pelayanan kami, perjalanan kehidupan kami, dan kiranya ya Tuhan, ini semua berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam penglihatan Daniel lagi, yaitu dari pasal yang ke-8 dengan judul perikop, domba jantan dan kambing jantan. Nah, kalau kita baca saudara-saudara dari bahasa aslinya, pasal 8 ini ditulis oleh Daniel dalam bahasa Ibrani. Mengapa ditulis dalam bahasa Ibrani? Karena pesan ini yang ada di dalam pasal 8 ini nantinya akan disampaikan kepada bangsa Yahudi tentang kejadian-kejadian yang akan mereka alami. Jadi ini sebuah message untuk mereka, makanya ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, hari itu Daniel ada di dalam pemerintahan Raja Belsyazar. Jadi pada waktu itu kerajaan Babel, kerajaan yang tadinya begitu kokoh, begitu kuat, saudara-saudara, dikalahkan oleh kerajaan Media dan Persia. Dan hari itu Daniel sedang menceritakan, mengisahkan sebuah penglihatan yang dia dapat pada masa pemerintahan Raja Belsyazar. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, tampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Jadi pada waktu itu ketika dia mendapatkan penglihatan, ini penglihatan seperti seolah-olah dia pernah mendapatkan suatu penglihatan yang terjadi sebelumnya. Jadi beberapa kali kita lihat ini Daniel memang dipakai Tuhan untuk memperoleh sebuah vision atau pewahyuan yang berupa penglihatan. Kemudian di ayat yang kedua, aku melihat dalam penglihatan itu dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan, di wilayah Elam. Aku juga melihat penglihatan itu, aku berada di tepi sungai Ulai. Nah, dalam penglihatannya ini saudara-saudara, Daniel berada di dalam sebuah Puri Susan. Namanya Puri Susan, saudara-saudara. Puri Susan ini adalah nama kota yang paling akhir dari kerajaan Persia. Dan Puri Susan ini juga disebut pada kisah di masa Ratu Ester dan juga pada waktu Nehemia hidup. Selanjutnya, aku mengangkat mukaku dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua, kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan ketika Daniel mendapat sebuah vision tentang seekor domba. Bagaimana ciri dari seekor domba? Domba itu adalah binatang peliharaan yang penurut, jinak, gitu. Dan di sini menggambarkan kerajaan Media dan Persia. Bagaimana Media dan Persia ini bersikap lebih lunak kepada bangsa Israel yang waktu itu merupakan tawanan mereka, berbeda dengan bangsa Babel yang lebih keras, begitu ya saudara-saudara perlakuannya. Nah, mengapa dikatakan lebih lunak? Karena bangsa Yahudi ini mereka izinkan, dari bangsa Persia itu mengizinkan untuk mereka pulang ke negara asalnya pada zaman Ezra dan zaman Nehemia. Mereka bahkan juga diberikan bekal
untuk mereka nantinya bisa membangun kota mereka, membangun tembok yang runtuh, membangun bait suci. Nah, kerajaan Media dan Persia ini menguasai semua negara di bawah penjajahan bangsa Babel pada masa itu. Tapi mereka dikatakan lebih lunak, saudara-saudara, terhadap bangsa Yahudi. Makanya dalam penglihatan ini digambarkan seperti sifat seekor domba. Lalu disebutkan, domba itu bertanduk dua. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, maksudnya apa? Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi, bangsa Persia ini memiliki cara ibadah yang lebih berkualitas, lebih hebat dibandingkan oleh bangsa Media. Kalau bangsa Persia ini lebih memperhatikan bagaimana orang-orang Yahudi ini boleh beribadah kepada Tuhannya. Dan bangsa Persia ini juga jauh lebih kuat daripada bangsa Media. Nah, perhatikan saudara-saudara, disebutkan di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 23 dikatakan, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Sikapnya lebih lunak, saudara-saudara. Sehingga dia mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah kelahirannya. Jadi bangsa Persia ini lebih menghargai bangsa Israel untuk mereka boleh beribadah kepada Allahnya dibanding dengan bangsa Media. Nah, domba jantan ini saudara-saudara kita perhatikan, dikatakan yang lebih tinggi itu adalah yang tumbuh terakhir. Kemudian kita baca di dalam ayat yang keempat. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Nah, saudara-saudara, domba jantan ini dikatakan menanduk ke barat, ke utara, ke selatan. Di mana mereka mengalahkan Babel yang ada di sebelah barat. Kemudian mereka merampas negara bagian Kirene dan Libya di sebelah utara. Dan yang ada di sebelah selatan itu adalah bangsa Mesir. Kemudian ayat berikutnya, sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari barat, melintasi seluruh bumi, perhatikan, tanpa menginjak tanah. Kambing itu mempunyai satu tanduk yang mencolok di antara kedua matanya. Nah, kambing jantan ini melambangkan siapa, saudara-saudara? Melambangkan kerajaan Yunani nantinya. Yang melintasi bumi dikatakan tanpa menginjak tanah. Artinya apa? Kambing jantan ini adalah seekor binatang yang gesit sekali pergerakannya, sangat cepat. Ia datang pada domba jantan bertanduk dua yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang dahsyat. Aku melihat dia mendekati domba jantan itu. Ia menggeram lalu menanduk domba jantan itu serta mematahkan kedua tanduknya. Domba jantan itu tidak berdaya menghadapinya. Dia dihempaskan ke bumi dan diinjak-injak. Dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Di sini dikatakan saudara-saudara, bahwa kambing jantan itu pada akhirnya mengalahkan domba jantan dan mematahkan tanduknya. Dalam artian kerajaan Yunani nantinya akan mengalahkan bangsa Persia dan Media dan kemudian menghempaskan mereka dari bumi dan menginjak-injak kekuasaan mereka dan berpindah pemerintahan kepada bangsa Yunani nantinya. Di ayat yang ke-8, kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, tanduk yang besar itu patah. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk
yang mencolok, ada 4 saudara-saudara yang sejajar dengan 4 mata angin di langit. Nah, kalau dalam sebuah tafsiran ya saudara-saudara, kambing jantan ini kan memang merujuk pada kerajaan Yunani. Siapa raja waktu itu yang memerintah? Adalah Alexander Agung. Alexander Agung ini dikatakan seorang raja yang sangat membesarkan dirinya. Karena pada masa dia memerintah, dia adalah seorang raja yang gagah perkasa. Dia bisa berperang dan menaklukkan musuh-musuhnya dengan cepat. Disebutkan namanya Raja Alexander Agung. Dia punya kuasa yang luar biasa. Pengaruhnya itu bahkan sangat besar saudara-saudara. Pada 10 tahun masa pemerintahannya Alexander Agung ini. Sebelum dia mati mendadak di usia yang ke-32. Jadi dia cuma memerintah 10 tahun saudara-saudara. Sehingga dikatakan patahlah tanduk tersebut dan kemudian tumbuh tanduk-tanduk yang aneh. Ada 4, bentuknya sejajar dengan 4 mata angin. Di mana pada waktu dia meninggal kedudukannya itu terpecah, dibagi menjadi 4 bagian. Dan yang menggantikan kedudukan raja ini yang meninggal secara mendadak itu adalah jenderal-jenderalnya yang menggantikan posisi raja. Dan kerajaan itu seolah-olah terpecah menjadi 4. Karena apa? Anaknya belum lahir saudara-saudara dan belum siap menjadi raja. Nah, ini adalah sebuah gambaran tentang kambing jantan yang sangat membesarkan dirinya itu, tapi kemudian ada 4 tanduk yang tumbuh menggantikan 1 tanduk yang aneh itu. Lalu di ayat yang ke-9, lalu dari salah satu tanduk itu muncul tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 ini, tanduk kecil ini mengarah ke wilayah selatan, yaitu wilayah bagian Mesir. Lalu timur itu Persia. Dan kemudian tanah permai itu adalah Yehuda. Nah, tetapi ada beberapa tafsiran juga yang menyebutkan bahwa tanduk kecil ini sebagai keturunan salah satu raja yang menggantikan Alexander Agung. Namanya Antiochus Epiphanes, seorang raja yang sangat lalim yang nantinya menyerang dan yang menajiskan bait suci pada masa itu. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan, ia menjadi besar sampai pada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang itu dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan darinya ia mengambil korban persembahan sehari-hari dan merobohkan tempat kudusnya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan kurban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Nah, bala tentara ini dalam beberapa tafsiran merujuk kepada orang-orang Yahudi yang ditaklukkan pada masa itu, yang seolah-olah kalah saudara-saudara. Dan dia, tanduk kecil ini, dikatakan menodai bait suci. Dia melakukan pengelanggaran terhadap hal-hal kudus yang seharusnya tidak boleh dilakukan di bait suci, tapi dia melakukan dan menajiskan bait suci. Selanjutnya saudara-saudara di ayat yang ke-13. Kemudian ku dengar seorang kudus berbicara dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan tentang kurban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tentang tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Lalu ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Nah, saudara-saudara, masa di mana Daniel boleh melihat segala sesuatu terjadi itu yaitu 2300 hari. Kalau kita hitung, kita bagi 365, itu sama dengan 7 tahun saudara-saudara. Sebelum bait suci ini nantinya akan dipulihkan kembali. Nah, ada sebuah catatan yang menyebutkan bahwa aniaya orang-orang Yahudi itu dimulai sekitar tahun
171 sebelum Masehi dan berlanjut. Siksaan itu berlanjut, aniaya itu berlanjut sampai raja yang tadi saya sampaikan, Antiochus Epiphanes. Itu adalah salah seorang raja Yunani yang memerintah di daerah Asia Kecil dan Syria di tahun 164 sebelum Masehi. Yang dicatat mereka memasuki bait suci, menjarah di dalamnya dan melakukan hal-hal yang keji pada zaman itu. Ayat yang ke-15, sementara itu aku Daniel melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Tampaklah berdiri di depanku seorang laki-laki yang rupanya seperti laki-laki. Aku mendengar dari sungai Ulai itu suara manusia berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Ketika ia datang, aku terkejut dan jatuh tertelungkup. Ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Nah, saudara-saudara, ketika Daniel mendapatkan penglihatan tersebut, dia gak dapat memahaminya, saudara-saudara. Tapi Tuhan kirimkan seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel, untuk bisa menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh Daniel ini adalah keadaan di akhir zaman. Nah, kalau kita tahu Gabriel ini siapa? Gabriel ini merupakan salah satu malaikat tertinggi di antara para malaikat lainnya, yang namanya disebutkan 2 kali di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Daniel dan kitab Lukas ketika dia menyampaikan sebuah kabar kepada Nabi Zakaria. Di ayat yang ke-18 kita baca, sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Ia lalu menyentuh aku dan membuat aku berdiri. 19, ia berkata, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di penghujung murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman yang sudah ditetapkan. Nah, ketika melihat semua ini, saudara-saudara, ketika Daniel bertemu dengan malaikat Tuhan, kondisi Daniel itu sampai lemes, saudara-saudara. Karena apa? Apa yang didapatkan, apa yang dilihat, dengan siapa dia bertemu, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga secara manusia Daniel ini tidak bisa bertahan. Tapi di situ Daniel mendapatkan kekuatan, mendapatkan pewahyuan. Gabriel menjelaskan apa yang akan terjadi di masa itu. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Domba jantan bertanduk 2 yang kau lihat, ini dijelaskan oleh malaikat Gabriel, adalah raja-raja dari Media dan Persia. Kambing jantan yang berbulu kasar itu raja negeri Yunani dikatakan. Dan tanduk besar di antara kedua matanya itu raja yang pertama. Tanduk itu patah lalu digantikan 4 tanduk. Artinya 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah mencapai puncak kefasikannya, akan muncul seorang raja bermuka garang dan pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi sangat besar, tetapi tidak dengan kekuatannya sendiri. Ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya dikatakan akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan diri dalam hatinya, dan tanpa disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Itu juga akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu dan apa yang dikatakan itu benar. Tetapi engkau rahasiakanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh.
aku Daniel lelah dan jatuh sakit. Selama beberapa hari kemudian aku bangun dan melanjutkan pekerjaan bagi raja. Aku tercengang-cengang karena penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Karena hal-hal ini belum terjadi, saudara-saudara. Nah, penjelasan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, yang hari itu belum terjadi. Dan Daniel pun juga belum bisa menangkap apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel tersebut. Tadi disebut ada seorang raja dengan wajah yang garang. Raja ini sangat pandai menipu dengan segala kemampuan politiknya yang hebat. Dan mereka ini dikatakan sangat kuat. Kemampuannya itu sungguh luar biasa. Dia akan membinasakan orang-orang yang berkuasa sampai orang-orang yang kudus. Dan Daniel diperintahkan untuk menyimpan semua penglihatan itu sampai di masa depan. Karena masanya masih jauh dari zaman itu. Tapi akibatnya karena Daniel mendapatkan sesuatu yang dahsyat, Daniel merenungkannya sampai dia jatuh sakit. Tapi akhirnya dia bangkit kembali dan dia bisa melayani raja. Saudara-saudara, Daniel seorang hamba Allah. Dalam pasal ini dia mendapatkan sebuah vision dan nubuatan tentang apa yang terjadi pada masa depan setelah kehidupannya. Masa depan yang akan Tuhan jadikan atas bangsa Yahudi. Nah, semua nubuatan ini akan tergenapi pada waktunya. Nah, saat itu saudara-saudara, dia sedang berada pada pemerintahan Raja Belsyazar. Tapi Tuhan sudah menyampaikan sebuah nubuatan yang akan terjadi di masa depannya. Nah, ketika Tuhan hendak menyampaikan pesan-pesan atau nubuatan terhadap apapun yang akan terjadi di masa depan, Tuhan biasanya memilih orang-orangnya secara khusus. Tuhan pilih mereka sebagai penyambung lidah Allah. Tuhan pertemukan dengan sesuatu yang dahsyat, yang bukan hanya membuat dia bisa menyampaikan sesuatu, tetapi dia sendiri bisa merasakan bagaimana kuatnya pesan Tuhan tersebut. Nah, fungsinya apa, saudara-saudara? Fungsinya untuk membuat orang tersebut tahu bahwa untuk dipakai oleh Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Harus benar-benar ada vision dari Tuhan. Harus benar-benar ada pesan yang ditaruh di dalam mulutnya. Untuk apa? Untuk memperingatkan umat Allah pada umumnya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara hari-hari ini? Kalau Anda mungkin melihat kitab Daniel, lalu dihubungkan dengan kitab Wahyu tentang akhir zaman. Lalu hari-hari ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi palsu yang muncul dan mengaku membawa pesan dan nubuatan dari Allah. Tapi apakah mereka sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah benar-benar mereka bertemu dengan Allah ketika mereka mendapatkan pesan-pesan ataupun nubuatan tersebut, atau sekedar nubuat? Sesuatu yang dipakai untuk mengekspos dirinya, membuat dirinya dikenal orang sehingga dia memiliki masa untuk mengubah pandangan mereka. Berhati-hatilah saudara-saudara. Dalam firman Tuhan juga diingatkan dalam Matius 24 ayat yang ke-15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dan ini terjadi saudara-saudara di masa-masa akhir. Apa yang harus kita perbuat saudara-saudara? Hati-hati dan berjaga-jagalah. Sebab kita tidak pernah tahu bagaimana waktunya akan tiba. Hal ini bukan membuat kita untuk menjadi takut, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dengan benar menjalang kedatangan Tuhan. Bible study ini dipersiapkan untuk setiap kita belajar tentang apa yang namanya kebenaran.
Supaya ketika kita hanya membaca, mungkin kita nggak ngerti, saudara-saudara. Tetapi ketika kita mengikuti Bible study ini, satu persatu dikupas, satu persatu dipertajam, satu persatu kita akan mendapat sebuah peringatan dari Tuhan. Apa sih yang sebenarnya mau Tuhan taruh dari ayat-ayat ini? Sehingga nggak membuat kita salah di dalam berpikir, salah di dalam menentukan sikap, salah di dalam melangkah. Tetapi benar-benar menjagai kita untuk tetap berada di dalam jalannya Tuhan, rule-nya Tuhan. Karena apa? Ketika Anda membaca firman, mungkin ada asumsi-asumsi pribadi, mungkin ada pemikiran-pemikiran pribadi yang seringkali itu mengecoh kita. Tapi ketika Anda mengikuti ini, Bible study, Anda akan belajar hal demi hal yang Tuhan sampaikan. Dan tidak ada pikiran-pikiran liar, apalagi perdebatan-perdebatan tentang apa yang Tuhan sampaikan. Demikian saudara-saudara, kita dipersiapkan menjelang akhir zaman ini untuk kita senantiasa berhati-hati menjaga langkah hidup kita. Supaya ketika waktunya tiba, kita didapati berkenan di hadapan Allah. Demikian dari Daniel 8 yang bisa saya sampaikan, dan mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar, kalau kami boleh menikmati word of God. Kami percaya ya Tuhan, melalui hikmat yang Kau nyatakan di dalam kehidupan Daniel, bagaimana melalui penglihatannya Daniel dapat menyingkapkan apa yang terjadi di masa depan melalui utusan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Daniel. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi taat seperti Daniel, untuk mau mendekatkan hati kami kepada Engkau, supaya kami memiliki kepekaan di dalam kami melangkah di dalam Engkau, supaya kami memiliki pendengaran yang tajam dan hati yang mau untuk diajar Tuhan. Ajari kami ya Bapa lebih dan lebih lagi, bahkan sampai kami bertemu muka dengan Engkau, supaya kami tidak pernah salah jalan, supaya kami tetap dengar-dengaran akan Engkau. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara telah mengikuti Bible Study hari ini, dan saya yakin percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.